Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat jumpa di MPLS hari kedua melalui video ini. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu Pak Ali, karena tak kenal maka tak sayang. Betul Pak Aris. Dari yang pertama, izinkanlah memperkenalkan diri. Nama saya Bapak M. Ali Said, SPD. Saya Bapak Ahmad Haris, SAGMM. Dalam kesempatan yang MPLS hari kedua ini, kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi menanamkan disiplin terhadap peserta didik, Pak Ali ya. Benar Pak Aris, materi kita ini adalah menanamkan disiplin terhadap peserta didik. Kalau dilihat dari judulnya Pak Aris, Iya. ada kata menanam. Menanam Pak Betul. Ali ya. Apa yang ditanam kira-kira ini? Jadi kalau di sana kita lihat menanamkan disiplin. Betul. Nah, kalau misalnya menanamkan harus ada apa Pak Ali ya? Kalau biasanya kita menanam harus ada medianya Iya. Pak Aris. Jadi untuk medianya ini Dalam hal ini adalah siswa, peserta didik iya. itu Pak Ali ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengingatkan peserta didik untuk menanamkan disiplin terhadap mereka. Nah, tadi kan pembahasan yang pertama menanamkan. Betul. Nah, yang kedua disiplin. Betul. Apa itu disiplin sih Pak Ali? Nah, saya yakin anak-anak dari SD, SMP, sederajat sudah melaksanakan ini yang namanya disiplin. Tetapi untuk menyamakan persepsi Pak Aris, mungkin alangkah baiknya kita jabarkan apa itu disiplin yang sebenarnya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan diskusi informasi terkait disiplin. Silakan Pak Aris. Jadi materi pertama itu tentang pemahaman tentang disiplin. Benar. Apa saja itu Pak Ali? Pemahaman ini meliputi pengertian disiplin, ada tujuan disiplin, jenis disiplin, serta manfaat disiplin Pak. Oke, berarti pembahasan kita ada 4 Pak Ali. Ada 4. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian disiplin dulu. Pengertian disiplin terlebih dahulu. Jadi apa tuh pengertian disiplin Pak Ali? Nah, sudah kita siapkan slide-nya Pak Aris. Bahwasanya pengertian disiplin itu setelah kita rangkum, mungkin sudah ada di pikiran anak-anak kita sekalian ini. Gitu ya, tetapi secara tertulis kita bacakan atau anak-anak pun bisa membaca. Pengertian disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Dalam hal ini, sikap disiplin sangat berhubungan dengan norma, prosedur, aturan, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Ini perlu digarisbawahi Pak, masyarakatnya. Jadi sifat itu yang sangat penting Pak ya, untuk menanamkan kedisiplinan bagi seseorang, yang sudah ada di slide dari pengertian disiplin yang kita tampilkan untuk anak-anak. Baik Pak Ali, kita lanjut dari pengertian disiplin, kita lanjut ke yang berikutnya. Iya Pak, ditambahkan ini masyarakat jadi adalah lingkungan sekolah. Oh iya, benar Pak Ali. Setelah itu kita akan lanjut ke materi yang berikutnya Pak. Paham anak-anak ya pengertian ya? Iya, pengertian tentang disiplin. Setelah kita paham pengertian, maka kita akan beranjak ke tujuan disiplin. Jadi disiplin itu punya tujuan Pak Ali. Benar, kalau nggak ada tujuan ngapain kita melakukan disiplin? Kedisiplinan. Apa itu tujuannya? Ayo mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, diantaranya tujuan itu positif Pak ya, yang positif-positif. Untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri. Menaklukkan kuasa, artinya apa ya? Tidak menjaga. Ya Pak ya. Sehingga dia bisa menaklukkan, menahan kemauannya sesuai dengan peraturan atau tatib. Misalnya Pak, contoh ya. Contoh misalnya dia mau berangkat sekolah jam 8 maunya. Sedangkan aturan 7.30. Nah, dia harus menahan jam 8 itu mundurkan ke jam 7.30. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh ya harus mundur lagi waktunya. Benar Pak. Agar dia tidak terlambat datang ke sekolah.
Tujuan diantaranya ada lagi. Ini agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Nah, jadi apa itu maksudnya Pak Ali? Jadi menjadi pemerintah atas dirinya sendiri itu adalah dalam hal yang positif. Artinya tidak ikut sana, ikut sini, ikut sana lagi, Jadi ikut kita sini bisa lagi. memanage Pak. diri kita, Pak, ya. Iya, sesuai dengan yang telah kita sepakati. Disiplin itu kan udah disepakati, misalnya patutnya ini. Kalau ada yang datang untuk memerintah dirinya, kamu ke sana, dia bisa menolak itu karena dia sudah pada jalur yang disepakati disiplin. Benar Pak Ali, karena di SMK Negeri 1 Banjit kan ada tata tertib Betul. sekolah. Misalnya rambut tidak boleh gondrong, harus pakai seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu Pak Ali. Dia harus menjadi pemerintah atas dirinya, tidak melanggar dari tata tertib. Tata tertib yang sudah ditentukan. Betul Pak Aris. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang. Biasanya disiplin ini Pak, kalau dia sudah disiplin, yang tadinya dia itu kurang teratur misalnya, dengan melaksanakan kedisiplinan ini dia akan lebih baik. Iya. Dari bahasanya kan sudah jelas untuk memperbaiki berbagai kebiasaan. Artinya kebiasaan yang darinya tidak baik menjadi baik. Kalau itu sudah baik, lebih baik. Lebih baik lagi. Betul sekali. Kita lanjut yang keempat, untuk mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi. Wah, ini sudah harus dilaksanakan oleh anak-anak. Karena orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang menjaga kita hingga sampai saat ini, ditambah lagi dengan ilahi. Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam Islam, kemudian Tuhan yang Maha Esa harus harus kita lakukan itu. Betul, Pak. Harus ditaati dengan disiplin. Dan ditambah lagi orang tua di sini, guru yang lebih tua dari kita itu harus dihormati. Jadi kalau di lingkungan sekolah itu ada guru, ada teman dan lain-lain lah ya, banyak di lingkungan sekolah. Kita lanjut Pak Ali. Penurutan atas dasar prinsip bukan paksaan. Jadi melaksanakan kedisiplinan ini pure datangnya dari hati, dari kita, tidak ada paksaan dari orang lain. Iya benar Pak Ali. Karena kalau sesuatu yang dipaksakan itu biasanya nggak enak. Nggak enak. Betul. Artinya ngedumel gitu untuk melaksanakannya. Jadi kedepannya kalau sudah ada tata tertib, anak-anak sekalian yang diterima di SMK 1 Banjit dengan ikhlas, penuh keyakinan menjalankan tata tertib yang sudah disepakati. Kita lanjut Pak Ali ke yang berikutnya. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu keteraturan dalam berbagai tindakan manusia. Ya, intinya kita kalau sudah disiplin hidup teratur lah Pak ini. Ya. Artinya menciptakan dan mengembangkan ini kan artinya kalau kita sudah masuk disiplinnya udah baik, kita tinggal menciptakan dan mengembangkan bagaimana keteraturan dalam hidup lah ya yang pasti untuk kita. Dan kebiasaan menjadi stabil, menjadi kebiasaan menghasilkan hal yang baik Pak ya. Selanjutnya kita lanjut. Ini untuk memberikan saran tertentu yang ingin dicapai sekaligus membatasi cakrawala. Artinya gini Pak, kalau dia punya cita-cita dibarengin dengan disiplin, mudah-mudahan apa yang diharapkannya akan tercapai. Karena orang sukses itu Pak berawal dari kedisiplinan yang luar biasa. Punya planning yang baik Pak ya. Jadi anak-anak sekalian harus punya itu. Harus punya disiplin yang luar biasa. Contoh Pak, kalau mau jadi tentara, ada nggak tentara yang nggak disiplin Pak? Wah harus disiplin Pak. Harus disiplin. Karena kalau tidak disiplin, waduh bisa membahayakan dirinya sendiri kan artinya. Karena memang seperti tentara, polisi, ASN, ya Pak ya. Semua petani aja harus disiplin. Harus disiplin kan? Kalau tidak disiplin bagaimana? Tidak jadi petani yang berhasil kan gitu. Jadi semua kegiatan yang kedepannya harus dipondasikan dengan disiplin. Contoh misalnya petani, waktunya mupuk dia tidak mupuk, hasilnya pasti baik Pak ya. Baik kan seperti itu. Mungkin itu anak-anak sekalian tujuan dari disiplin, lebih dikembangkan lagi silahkan. Selanjutnya yang ketiga ada jenis tindakan disiplin. Apa aja itu Pak tindakannya? Pada dasarnya tindakan disiplin dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia secara umum. Ada beberapa macam tindakan disiplin. Ada disiplin pribadi Pak. Oh gitu. Berarti untuk diri kita ya. Ada disiplin sosial, ada disiplin nasional. Perlu kita bahas Pak, silakan. Iya.
Jadi kalau pribadi itu personal. Iya, personal diri kita. Betul. Bagaimana kita menyikapi untuk bersikap ya disiplin Dan sehingga bisa yang pasti menguntungkan diri kita sendiri. Betul. Jadi dengan bersikap disiplin pribadi, kita mengharapkan hasil dari disiplin itu lebih baik lagi. Nah, yang kedua ada disiplin sosial. Artinya kita tidak hidup sendiri di lingkungan sekolah. Ada guru, ada teman, ada kakak tingkat, ada adik tingkat misalnya nanti naik kelas. Jadi kita harus ada menjalin hubungan yang baik dengan cara menjalankan kedisiplinan sosial. Misalnya contohnya Pak, sosial. Gotong royong. Nggak bisa namanya gotong royong itu sendiri. Iya, bukan gotong royong namanya Pak, kerja sendiri. Artinya anak-anak perlu disiplin sosial. Ya, kemudian yang skup yang lebih besar nih Pak, disiplin nasional. Betul, Pak. Biasa nih kalau sudah nasional, bicaranya kan bangsa, negara Pak ya. Negara. Betul. Bagaimana negara ini akan maju kalau pemerintahan tidak disiplin, kemudian masyarakatnya tidak disiplin, ya tidak akan menjadi negara yang berkembang dan maju nanti. Betul ya. Mudah-mudahan dengan ada 3 disiplin ini, disiplin pribadi, disiplin sosial, disiplin nasional, target yang kita capai dari manfaat dan tujuan disiplin akan tercapai. Nah, untuk mencapai disiplin sosial dan nasional itu Pak, ya fondasinya ya harus disiplin pribadi. Jadi gitu anak-anak sekalian ya. Jadi kita berbicara hari ini, pasang telinganya kiri dan kanan, resepkan di pemikiran anak-anak sekalian, simpan dalam hati dan memori. Betul Pak? Oke. Kita lanjut Pak Ali. Kita lanjut ya ke meliputi tindakan Pak. Tindakan. Nah ini meliputi disiplin menggunakan waktu. Ini perlu ini Pak, sangat perlu sekali. Setiap orang kita diberi sama Tuhan itu 24 jam sehari. Ya. Kita mau ngapain 24 jam itu? Kalau tidak ada kegiatan, tidur saja, makan saja. Nah ini perlu di planning. Artinya 24 jam tidak sia-sia Pak. Iya betul. Jadi kita punya schedule, apa sih yang harus kita lakukan selama 24 jam. Bangun tidur, dan sampai kita tidur kembali. Itu harus seperti apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang memang benar-benar memanfaatkan waktu yang baik. Ada pepatah mengatakan Pak Aris, hari ini besok harus lebih baik dari hari kemarin. Iya. Nah, ini contohnya Pak, kegiatannya disiplin menggunakan waktu. Misalnya datang tepat waktu ketika ada janji bertemu dengan orang lain. Coba Pak Aris, kalau Pak Aris buat janji, terus Pak Aris menunggu tidak datang-datang, apa perasaan Pak Aris? Menunggu kan sangat kesel Pak. Nah, sangat kesel. Ya, artinya sama nanti ketika anak-anak yang sudah mudah-mudahan Pak Ali di masa pandemi ini sudah berlalu, betul, kita bisa tatap muka, membuat janji. Jadi nanti kan setiap sekolah itu punya aturan tata tertib. Betul. Kita masuk jam 7.30. Kemudian guru sudah masuk di kelas, muridnya belum datang kan, baru datang jam 8 kan. Apa perasaannya Pak ya? Bagaimana perasaan kita? Oleh karena itu anak-anak tepat waktu itu sangat penting. Betul. Agar orang yang kita misalnya tadi yang janji atau mau bertemu atau ingin sekolah, ya orang yang kita buat janji itu tidak kecewa. Tidak kecewa. Ya, mungkin itu tepat waktu yang contoh pertama Pak Aris ya. Ya, kita lanjut contoh yang kedua, bangun pagi dan tidur tidak terlalu larut malam. Artinya kita bisa memanage kapan kita bangun, kapan kita tidur, dan kapan kita kembali tidur kembali, dan seperti selanjutnya. Dua kegiatan ini sangat penting Pak Ali, karena sangat berhubungan. Kalau tidur terlalu malam, bangunnya sudah pasti bangunnya kesiangan. Sehingga nanti ketika kita sudah masuk ke sekolah, kalau udah bangun kesiangan, ya sudah pasti terlambat. Melanggar tata tertib. Tidak disiplin. Akhirnya. Kita lanjut Pak Ali yang berikutnya. Bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, kalau peserta didik belum bekerja artinya artinya belajar. Betul. Ketika belajar sudah memiliki aturan tadi, daring sudah terjadwal, masuk jam 7.30, pulang sampai dengan bel yang sudah ditentukan, ya harus ikuti itu. Betul. Gitu Pak. Artinya kalau dia pulang sebelum bel berarti bolos dia. Berarti sudah tidak disiplin. Ya. Oke, kita lanjut Pak Ali. Menggunakan waktu untuk kepentingan kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Artinya Pak, selain pikirannya sehat, tubuhnya juga harus sehat.
Berarti misalnya berolahraga, Betul. sarapan sebelum berangkat. Jadi dengan waktu untuk kepentingan kesehatan ini bisa menjaga diri. Iya. Dan juga masyarakat. Kalau misalnya kita sakit, kemudian menularkan kepada orang lain, kan itu berarti mengganggu masyarakat setempat. Betul. Apalagi di zaman pandemi ini, Pak Ali ya. Betul. Oke, kita lanjut, Pak. Dan lain-lain kegiatannya, Pak ya. Oke, banyak lah ya, anak-anak sekalian ya. Paham lah ya. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu. Betul. Kita lanjut, disiplin menjalankan aturan. Wah, ini sangat penting nih, Pak. Betul. Dalam kehidupan masyarakat tentunya ada aturan-aturan dan nilai-nilai yang berlaku dan harus dilakukan oleh setiap orang. Kalau kita di sekolah, berarti aturan di sekolah kita terapkan. Nah, contohnya misalnya ini. Di sekolah, di rumah harus tetap menjaga kebersihan. Apalagi ya sekarang Pak Ali ya. Betul. Kita pokoknya ngeri nih. Ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri banget ini. Betul. Melihat media. Kan, aduh, luar biasa ini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, yuk kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan skup luasnya ya lingkungan di mana kita tinggal gitu Pak Ali. Betul Pak. Kemudian menjaga ketertiban umum. Nah, menjaga ketertiban umum ini Pak Ali harus juga ditaati. Artinya misal saya kasih contoh Pak. Misalnya kita di jalan, ini harus tertib. Menggunakan motor, menggunakan helm, pada jalurnya, tidak ugal-ugalan, kan seperti itu. Artinya jalan umum itu bukan hanya milik kita sendiri. Artinya ketika kita sudah menjaga ketertiban umum, yang pasti bisa untuk keselamatan kita dan orang lain. Betul. Kita lanjut, yaitu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Oke. Jadi artinya mengikuti aturan lah. Betul. Prosedur kan yang telah ditetapkan. Ya kita sudah terjadwal seperti misalnya di sekolah. Kita ikuti. Betul. Jadwal kita itu kan misalnya hari Senin apa? Hari Senin pakai seragam ini seperti itu kan, pelajaran apa? Iya. Sehingga nggak salah bawa buku. Ya, gitu. Benar Pak Aris. Jadi disiplin menjalankan aturan memang harus sama pentingnya Pak dengan yang pertama ya Pak ya. Iya. Kita lanjut Pak Ali. Oke, disiplin beribadah. Nah, selain fisiknya, jiwanya, rohaninya juga diisi. Nah, ini juga ada aturannya Pak. Selalu taat dengan disiplin beribadah. Kita ke contoh langsung Pak. Kalau yang Muslim misalnya sholat 5 waktu. Dan kalau umat yang lain misalnya ada Kristen itu ke gereja, kemudian agama Hindu ke pura, Buddha ke vihara, dan menjalankan ajaran-ajaran sesuai dengan keyakinannya. Nah di SMK Negeri 1 Banjir Pak, memang kita multi suku ya Pak ya, agama, sehingga disiplin beribadah harus menghormati, menghargai dan tidak menghina agama yang berbeda baik di ruangan publik maupun di ruang tertutup serta lain-lainnya. Mungkin gitu Pak Aris? Iya. Silakan. Disiplin yang keempat yaitu disiplin dalam berbangsa dan bernegara. Secara umum, sikap disiplin sangat dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat agar proses pencapaian tujuan pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. Hal ini mencakup disiplin diri pribadi, disiplin nasional, dan disiplin sosial. Beberapa bentuk disiplin dalam berbangsa dan bernegara misalnya kita ini membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau di sekolah sudah disiapkan nih tong sampah sesuai dengan sampahnya. Jadi kita melihat ataupun sedang membawa sampah, kita letakkan pada tempatnya. Taat pada rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan rambu-rambu lalu lintasnya stop, ya jangan melaju. Kita lihat, taati rambu-rambu tersebut. Terus kalau kita memiliki kendaraan atau apa yang berpajak, ya kita membayar pajak sesuai dengan peraturan. Yang selanjutnya menjalankan prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Serta lain-lain kegiatan yang termasuk dalam disiplin dalam berbangsa dan bernegara. Oke anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas tujuan, tindakan, sekarang kita masuk ke manfaat disiplin. Jadi ada beberapa manfaat disiplin yang sudah kami
rangkum. Di antaranya manfaatnya adalah sebagai berikut. Kita tampilkan. Oke, lewat. Manfaat disiplinnya di antaranya 1, menumbuhkan kepekaan. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Yang selanjutnya, mengajarkan keteraturan. Manfaat selanjutnya, menumbuhkan ketenangan. Selanjutnya, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan perkembangan otak, dan menumbuhkan sikap patuh, serta membantu anak yang mengalami suatu kesulitan. Jadi, ini diantaranya manfaat-manfaat yang dapat terangkumkan. Bisa ditambahkan memang yang manfaatnya lebih yang belum tercatat di sini. Mungkin itu anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini materi yang dapat kami sampaikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari kedua ini. Jadi anak-anak sekalian, setelah mengikuti MPLS ini, silakan anak-anak sekalian merangkum dari materi yang sudah kami sampaikan, dibuat resume. Setelah itu nanti akan dikumpulkan ke panitia. Dan anak-anak sekalian, dalam masa MPLS ini kita melakukan secara daring, karena memang situasi sekarang dalam pandemi COVID-19, maka ikutilah kegiatan sampai akhir dari MPLS ini. Mudah-mudahan nanti setelah masuk di sekolah kita bisa bertatap muka secara luring, maka setiap kegiatan disiplin yang akan kita terapkan, kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini tadi Pak Haris ada sedikit trouble yang minta izin ke depan. Jadi saya menutup acara ini. Terima kasih. Semoga anak-anak sekalian dapat menerapkan kedisiplinan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapak akhiri, semoga dalam keadaan sehat semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenapa, Pak?